Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya Selamat. Kali ini saya jadi moderator untuk podcast YouTube. Kali ini saya didampingi oleh dua tim terbaik dari Konsop Makassar. Oke, perkenalkan nama saya Alexander Prayogi, biasa dipanggil Mas Yogi dari Logistik Makassar. Oke, nama saya Musawir, biasa dipanggil Dedi, divisi sales support. Sales support dan marketing ya. Marketing. Oke. Beliau adalah yang paling desain yang paling teknisi sekali dan yang paling support. Nah, ini ada Om Dedi. Oke, kali ini akan kita bahas buku yang sama seperti yang kemarin sempat saya bahas dengan tim yang lain. Kemarin ada dengan Cici, dengan Alian. Nah, kali ini saya bahas dengan Yogi, dengan Dedi. Itu buku yang sama, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Karyanya dari Dale Carnegie. Oke, di buku ini kemarin kita udah dapat 3 ya di bagian 1. Sebenarnya sekarang kita mau bahas di bagian 2, bab 1. Itu gimana caranya kita bisa disambut hangat oleh orang lain. Nah, itu ada beberapa trik-triknya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita kuasai atau perlu kita terapkan dalam diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa diterima orang lain. Misalnya kita dekat, PDKT sama orang lain, kita bisa langsung diterima. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kali ini akan langsung aja kita bahas isi dari buku ini yang di bab 1, tapi bagian kedua, gimana caranya kita diterima, disambut hangat oleh orang lain. Terkadang kita kan waktu kenal pertama orang kan agak canggung gitu kan, kita belum kenal orangnya seperti apa, orangnya ini gimana, karena kita canggung. Kita mau kenalan, mau ngawalin pembicaraan tuh kadang takut-takut. Iya, kalau orangnya mau balas nyapa, kalau nggak balas nyapa, nah, jadi malu gitu kan. Jadi ada ego-ego tersendiri dari kita yang istilahnya kita mau mulai pembicaraan itu tidak berani, jadi akhirnya saling nunggu. Bisa jadi teman kita satunya juga nunggu, dia ditegur dulu baru dia mau bicara. Dia pengen kenalan, pengen sama-sama pengen saling kenal toh, pengen saling selain mungkin berinteraksi, mungkin saling support kalau ada kendala atau mungkin ada masalah bisa saling bantu. Itu yang banyak kita temuin dimanapun, bahkan saya sendiri pun sering nemuin seperti itu ya. Jadi saya juga agak canggung kalau berhadapan dengan orang baru. Jadi orang baru kita mau tanya, takutnya orangnya tidak balas pertanyaan kita. Seperti juga teman-teman mungkin ada pengalaman seperti itu, tanyain cari printer kak, tapi nggak ada yang jawab. Nah, itu kan juga jadi keki gitu ya Om ya. Mungkin tips di sini sangat bermanfaat nanti. Oke, dari teman-teman, dari Om Yogi dulu, ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau saya pengalaman seperti itu pasti banyak Pak, terutama kalau kita lagi PDKT sama perempuan kan, kalau kita seumpama effort kita lebih begitu, kalau perempuannya ini kurang merespon, pasti kita merasa oh kok begini, kayak gimana ya, kayak kita rasa malu sendiri gitu. Oh iya. Itu Pak. Kalau sama teman atau di pekerjaan ada nggak sama customer gitu? Kalau customer kurang, kalau untuk customer sih belum pernah Pak, tapi kalau teman pasti banyak Pak, apalagi sama Mas Dedi, Kak Cici atau Mas Alian juga pasti sering seperti itu. Ya mungkin kalau customer butuh ya, pasti dia cari tahu gitu kan. Iya Pak. Nah mungkin itu agak lebih mudah. Tapi kalau kita di pergaulan atau mungkin di organisasi atau mungkin nanti kita ketemuan ada gatheringnya Potshop gitu kan, orang-orang Potshop semua datang gitu kan, teman-teman dari Potshop yang lain gitu, mungkin mau kenalan mau apa gitu kan, agak canggung. Oke, kalau dari Mas Jadi tadi gimana? Kalau dari saya sih Pak ada pernah ada pengalaman seperti itu waktu pas masuk sekolah. Ketemu sama orang-orang baru pas dalam satu ruangan banyak orang duduk bersama-sama dan dikirim dan ditahu dikasih tahu orang dari mana siapa mau siapa duluan nggak mau nggak berani takut mau mulai mau cerita apa mau bahas apa itu sampai saya nunggu biarlah dia yang duluan. Ayo ujung-ujungnya
berusaha memberanikan untuk sapa duluan gitu. Pak, kalau Oke, ya. Jadi rata-rata dari kita semua adalah pengalaman seperti itu ya. Apalagi kalau dari saya sendiri kan termasuk orang yang introvert ya. Jadi mungkin kalau menyapa orang duluan itu pasti ada rasa apa ya, segan dan juga sungkan ataupun gak enakan gitu kan. Nah, tapi memang seiring berjalannya waktu nanti akan teman-teman juga merasakan kalau kita juga nggak bisa nyapa orang, otomatis orang itu nggak nyapa kita. Mungkin apalagi kalau kita ada kebutuhan sama orang tersebut. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi itu sih. Kalau dari buku ini yang dibaca apa hal yang mungkin bisa mengurangi hal tersebut atau mungkin bisa apa ya, kita bisa lebih cepat untuk bisa kenal sama orang. di yang saya baca di bagian 2 bab 1, lakukan ini dan Anda akan disambut hangat di mana saja. Setelah saya baca ini, dia ada di sini tandai mengapa dengan huruf kapital semua, mengapa harus membaca buku ini untuk mendapatkan teman. Mengapa tidak belajar teknik yang digunakan oleh mereka yang mampu memperoleh teman, mungkin yang sudah sudah terbiasa ya, terbiasa banyak teman. Jadi apa ya, ibaratnya kita belajar juga dari orang, yang orang punya banyak teman seperti apa sih, kita meniru gitu ya. Jadi ada seorang istilahnya trendsetter lah bagi kita untuk kita bisa tiru, role model. Itu ya, oke, salah satunya itu. Ada lagi? Ya Pak, dan di sini dia menceritakan bahwasanya pernahkah Anda berhenti dan berpikir bahwasanya seekor anjing adalah satu-satunya binatang yang tidak perlu bekerja dan untuk menghidupi dirinya. Dia tidak perlu bekerja, maksudnya kayak ini ada seseorang dia memelihara seekor anjing. Ini anjing maksudnya bekerja, dia cuma dihidupi bisa seperti kayak binatang yang lain, maksudnya kayak ayam betina mesti bertelur. Dia dipelihara karena dibutuhkan telurnya. Seekor burung harus bernyanyi supaya bisa ikut dilombakan. Beda dengan ini seekor anjing, dia hanya butuh cinta, maksudnya kayak ini maksudnya dia imut begitu. Dia kayak disukai, maksudnya disukai oleh majikannya gitu. Jadi caranya ini anjing dia dia selalu tersenyum dengan matanya yang biar majikannya suka. Kalau kucing? Kalau kucing juga hampir sama lah. Berarti nggak hanya anjing ya? Iya, Kucing Pak. juga ya? Kucing juga bisa Pak, itu. Kayak semua hewan peliharaan seperti itu deh kayaknya. Ayo Pak, tapi beda dengan anjing Pak. Dia kalau anjing dia nggak perlu kayak bekerja keras, dia cuma Anjing penggembala itu juga kerja dulu. tetap kalau dari buku ini ya kesukaannya disukai. Oke, mungkin maksudnya itu anjing itu tulus mengabdi kepada majikannya gitu kan. Ya, jadi otomatis dengan kehangatan tadi majikannya tadi bisa menerima gitu kan, terima dia bisa memelihara karena dia tulus. Dia seandainya disuruh apapun oke, seandainya dia yang melihara juga merasakan gitu kan, merasakan anjing ini tulus memang setia sama aku kayak gitu. Mungkin itu maksudnya ya. Iya Pak. Itu maksudnya. Oke, kalau dari Yogi mungkin ada tambahan dalam baca buku ini untuk mengatasi hal-hal yang tadi mau kenalan sama orang kita ganggu, agak canggung gimana? Kalau saya setelah saya baca buku ini, kalau menurut saya itu pandangan saya tentang buku ini, bagaimana kita diajarkan untuk kita selalu berani. Maksudnya dalam artian seperti ini, kita ambil dalam lingkup pekerjaan kita, kita selalu berani untuk saling menyapa. Kita harus menyapa customer seperti ini kayak butuh apa ki, cari apa ki. Kita harus selalu bisa berani
Dan kita harus bisa menghargai kayak dalam artian seperti ini, saat customer berbicara kita harus bisa perhatikan, kita harus berbicara dengan suara lembut, nada yang bagus, kita harus bisa menatap matanya, kayak seolah-olah kita tulus kepada mereka, kita harus tulus terhadap customer supaya customer juga effort kepada kita dan juga bisa setia kepada kita. Itu yang saya dapat dari buku itu. Iya, memang banyak yang diperoleh ya. Jadi kadang orang itu bisa merasakan ketulusannya kita ataupun attentionnya kita, perhatiannya kita ke customer itu mereka bisa rasakan. Kalau itu yang orang benar-benar tulus, biasanya mereka juga ngerasa lah. Mungkin teman-teman juga ngerasakan tuh kalau mungkin berinteraksi sama orang itu, oh orang ini benar-benar tulus mau membantu aku, atau hanya memang ada udang di balik batu kayak gitu kan. Ada selain mungkin kalau di dalam dunia sales itu kan dia cuma pengen uangku ini, pengen ngambil uangku ini kayak hanya berkeuntungan gitu. Tapi kalau kita benar-benar tulus, kita benar-benar ingin bantu Pak, ingin ngasih solusi, ingin ngasih hal yang terbaik buat Bapak biar Bapak gampang nantinya di kemudian hari ya, mungkin akan berbeda penangkapan dari customer. Itu memang perlu dijamkan, di-mindsetkan di dalam pikiran kita. Seperti itu. Kalau yang lain juga ada nggak? Kalau di yang tadi prinsipnya itu, ini kita harus tulus. Kita waktu interaksi sama orang itu kita tulus. Itu nggak hanya ke customer, tapi mungkin ke teman ataupun ke saudara ataupun ke yang lainnya. Itu kita tulus. Jadi benar-benar kita all out. Kita benar-benar bicara apa adanya. Terus kita juga seolah-olah kita juga sudah dekat lama. Itu sangat penting. Karena kalau kita seolah udah deket lama, itu mungkin orang kan berpikir, oh ya enak ini orang diajak bicara. Karena orang itu banyak tipe. Orang itu banyak tipe. Ada tipe yang dalam karakteristik manusia itu kan ada 4 tipe ya. Ada dominan, ada yang steady, ada juga yang pragmatis, ada yang melankolis, jadi ada koleris. Jadi memang kita harus bisa milah-milah juga. Kadang kita dengan tahu karakter orang tersebut, kita bisa mengambil posisi kita seperti apa sih, gitu sih. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan kita di sini juga kita belajar saat menghadapi orang dominan kita harus seperti apa, saat menghadapi orang yang koleris kita seperti apa, saat menghadapi orang yang steady ataupun pragmatis seperti apa, orang yang melankolis juga seperti apa kayak gitu. Jadi banyak hal yang memang bermanfaat, terutama kayak baca buku ini yang temannya bermanfaat. Banyak saya juga dapat ilmu-ilmu dari baca buku tersebut. Ada lagi mungkin ada sama dari buku ini? Di sini ada namanya Pak, mungkin bisa dibilang apa anunya. Di sini individu yang tidak tertarik dengan kawan-kawannya, yang mempunyai kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar bagi orang lain. Daripada individu semacam itulah semua kegagalan manusia timbul. Ini pertanyaan individu yang tidak tertarik dengan individu yang nggak tertarik dengan kegiatan sosial kawanannya gitu kan. Jadi gini, manusia itu makhluk sosial, sepakat ya di situ ya. Sosial, otomatis manusia butuh orang lain, pasti itu. Mungkin nanti ya, kalau teman-teman udah dewasa pasti butuh pasangan juga, butuh istri. Setelah butuh istri nanti butuh juga anak, ya. Butuh anak, terus butuh juga orang-orang di sekitarnya, tetangga ataupun saudara, itu pasti butuh. Kalau orang merasa dirinya bisa, itu kadang itu memang ini ya apa namanya kejadian yang memang ada di kehidupan kita saat ini. Itu orang merasa aku sudah bisa semuanya, aku udah mampu semuanya, kan meskipun aku nggak nikah pun aku bisa kayak gitu. Nah, aku merasa nyaman, jadi dia berpikir dirinya itu merasa nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan manusia, meskipun itu secara apapun itu, secara fisik, secara pikiran, secara hal-hal yang berhubungan nanti dengan masa depan, otomatis nggak ada yang bisa kita prediksi dengan apa ya, istilahnya dengan presisi gitu ya. Oh nanti aku kalau umur 50 aku masih bisa tegap seperti ini, penghasilanku masih seperti ini, aku nggak perlu orang lain lagi untuk jadi nggak bisa. Terkadang Tuhan ngasih cobaan juga. Kita waktu makin tua mungkin bisa jadi ya, mungkin kita kena musibah kayak gitu. Entah kenapa, akhirnya kita harus butuh orang lain juga untuk menjaga kita, atau mungkin secara finansial kalau kita bangkrut, nah otomatis
kita perlu bangkit juga. Nah, untuk bangkit tadi kalau motivasi dalam diri kita juga kurang, otomatis kita butuh juga motivasi dari orang lain. Jadi maksudnya itu kalau saya tangkap tadi itu lebih ke arah sana sih. Jadi kita makhluk sosial, nah mungkin kita nggak butuh orang lain, pasti butuh. Jadi tetap jaga hubungan dengan orang lain. Meskipun orang lain itu mungkin pernah melukai kita, karena orang yang seperti ini biasanya karena pengalaman sebelumnya, mungkin pacaran atau mungkin sudah nikah tapi dikhianati oleh pasangannya, otomatis ada perasaan aku bisa sendiri tanpa kamu pun, mungkin seperti itu. Jadi ada luka dalam dirinya dia yang harus disembuhkan kayak gitu. Mungkin itu kalau penjelasan saya. Mungkin ada feedback dari Mas Jadi. Berarti saling membutuhkan, walaupun orang itu kita penilaian kita ke orang itu memang kayak buruk atau karena mungkin kita tahu masa lalunya gitu. Terkadang kita berusaha tidak langsung melontarkan kayak saya tidak suka. Kita mungkin berusaha maksudnya kita agar dia senang, kayak walaupun kita berpura-pura, maksudnya walaupun kita tahu ini kita sakit begitu, kita berusaha kita ikuti keinginannya supaya mungkin bisa menjangkau, maksudnya kayak hubungan kita bisa lanjut terus begitu. Karena kalau kita mungkin sudah berpikiran kayak saya tidak suka, saya tidak mau lagi begitu, saya balas juga mungkin dia kasar, saya juga balas kasar. Tapi kalau misalnya dia kayak kita ikuti maunya, kita ikuti jalannya, otomatis kita sudah tahu, tapi kita pelajari saja. Ya, satu hal yang juga saya ambil pelajarannya, bisa jadi hari ini musuh, besok dia kawan. Bisa jadi juga hari ini dia kawan, besok dia jadi musuh. Jadi sebenarnya dari kita sendiri aja, kita memperlakukan hal seperti itu seperti apa. Karena yang buat dia jadi musuh, dia jadi kawan itu diri kita sendiri. Kita nilainya aja, nilainya dia sebagai musuh kita, dia sebagai kawan kita aja sebenarnya. Kalau dalam diri kita kita sebenarnya ada istilah kita di prinsip tadi kita pegang, otomatis besok dia musuh, bisa jadi mungkin pas dia ada masalah dia jadinya seperti ini. Karena kita harus bisa mengerti juga, atau mungkin pas sekarang dia jadi kawan, dia mungkin tidak selalu jadi kawan, bisa jadi nanti pas periode tertentu dia jadi musuh kita gitu kan. Kayak pertandingan bola lah, mungkin sebenarnya kita satu klub, ya habis itu dia pindah klub, akhirnya jadi musuh kayak gitu. Itu sih yang saya ambil juga. Jadi penilaian kita ke orang itu sebenarnya dari penilaian diri kita sendiri. Dari Yogi ada lagi mungkin hal yang dalam buku ini yang mungkin ada yang menulis atau mungkin menarik gitu. Buku ini sih Pak, kalau yang saya dapat itu dia kayak pas saya kayak sudah bisa saya kayak kontrol dari saya juga emosi mental aku kayak mungkin saya dari kayak sama staff dia lagi tapi seperti saya pelajari buku ini saya anggap ini dia sebagai teman, selalu berpikiran dia bukan kayak ini masalah bukan teman selalu ku jadikan kayak ini temanku omsetku ini omsetku, selalu begitu omset. Setelah terapkan itu dia kayak alhamdulillah awalnya naik jadi jadi oke. So ya lebih baik lah. Itu dari mindset kita sendiri. Karena sebelum saya baca ini masalah ini dia lagi setelah temanku ayo udah apa ini. Karena walaupun berpikir aku bilang masalah ini tidak bakalan jadi lagi, bilang bakalan merubah jadi malah tambah aneh lagi. Sama kayak mungkin teman-teman yang perjalanan gitu ya, mungkin dari yang jauh ya dari Takalar. Kalau di dalam pikirannya dari hari Senin sih identik dengan macet gitu ya. Kalau udah di dalam pikirannya itu berangkat, nanti macet di sini, pasti macet. Tapi kalau nanti di sini lancar, meskipun macet nanti akan ada jalan. Ini pernah saya terapkan, ini macet ya, ada jalan memang
apa ya, udah kan kita harus belok sini, akhirnya teman belok sini, ternyata di sini yang lancar gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya emang ada gitu loh. Itu dalam hal yang kalau orang bilang di dalam film The Secret itu ada law of attraction, itu benar-benar ada. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Kalau teman-teman berpikiran nanti aku mungkin kuliah atau aku mungkin sekolah itu nanti mungkin jadi apa ya udah jadi apa itu jadi hal yang tidak. Tapi kalau udah pikir aku nanti mau jadi ini, saya jadi dokter, atau mungkin kalau dulu kecil kan kita ya jadi gitu, jadi dokter, jadi kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita akhirnya tergerus dengan keadaan atau dengan pikiran-pikiran lain atau dengan perkataan orang lain, otomatis kita berubah. Nggak usah jadi dokter, jadi mantri aja. Nggak usah jadi mantri, jadi aja, jadi yang dibawahnya lagi gitu. Sebenarnya itu yang bikin kita itu mengkerdilkan diri kita. Dalam buku yang sebelumnya itu kan ada berpikir besar dan jiwa besar, itu hal-hal yang seperti itu akhirnya membuat kita jadi kerdil sendiri gitu. Oke, ada Oke Pak. Di buku ini ada satu kalimat yang saya dapat yang berbunyi memperlihatkan minat yang sungguh-sungguh terhadap orang lain bukan hanya memberi kawan bagi Anda, melainkan juga akan menarik pelanggan setia untuk perusahaan Anda. Oke, yang saya tangkap di sini bagaimana kita melihat orang itu bukan sebagai yang tadi yang Pak Sulami bilang, bukan sebagai lawan, tetapi kita melihat dia sebagai teman ataupun customer dalam lingkup pekerjaan. Kita lihat seperti customernya kita yang datang untuk ingin datang membeli barang kita, bukan datang untuk mencela, mengejek barang kita, bukan. Tapi dia datang untuk membeli barang kita dengan kualitas, yang dia rasa kualitasnya itu bagus, bukan dengan kualitas jelek. Itu yang saya tangkap Pak dari kata-kata ini. Dari kata tersebut juga ya, ibaratnya seperti yang di awal tadi, itu tergantung tingkat ketulusan kita untuk kita bisa memberikan hal terbaik untuk customer tadi. Karena semakin tulus berkawan gitu kan. Jadi orang itu tadi kan makhluk sosial. Kalau kita tulus berkawan, otomatis orang juga akan blok dalam dirinya itu, orang ini benar-benar tulus sama kita, akhirnya terbuka. Karena dasarnya orang itu makhluk sosial, dan karena dia makhluk sosial, otomatis kalau dia nggak ngerasa terancam di otak ini ada otak amfibi ya, otak amfibi yang di belakang itu kan, kalau ketemu orang yang jalan otak belakangnya amfibi. Jadi kita benar-benar buat benteng. Nah, gimana caranya benteng ini terbuka? Harus ada komunikasi. Komunikasi kalau dia ngerasa orang ini tulus memang sama aku, orang ini baik, kayak gitulah. Orang ini baik dan dia nggak macem-macem sama aku, otomatis terbuka. Jadi halangan-halangan tadi, blok-blok tadi otomatis terbuka. Jadi piring-piringnya terbuka, akhirnya terbuka. Begini maksudnya, begini orangnya. Akhirnya terjadi komunikasi yang enak gitu, saling memberi. Oke, di sini masih ada lagi satu lagi yang berbunyi, saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan karena saya tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih mampu memberi saya fakta yang saya inginkan. Saya sangat ingin memenangkan debat ini. Saya akan sangat menghargai bantuan apapun yang bisa Anda berikan. Oke. Mungkin kalau yang ini soal bantuan, mungkin Dedi bisa menjelaskan. Mungkin biasanya customer datang pengalaman masalah. Iya. Kalau dari itu tergantung dari ini kan customernya dia mau minatnya mau dibantu. Bagaimana kita menyikapi atau maksudnya kita berminat untuk membantu dia. Contoh kalau misalnya ada customer dia sering ini selalu tiap kali dia ada masalah kita selalu bantu. Setelah dia ada lagi datang untuk minta bantuan dengan beberapa kali, dia merasa ada perasaan kayak tidak enakan. Minta maaf Pak, saya merepotkan lagi. Nah, setelah selesai kita
saya selalu aku mikir, oh masih ada yang bisa saya bantu. Nah di situ dia timbul rasa oh orang ini memperhatikan saya, dia memperdulikan saya walaupun saya beberapa kali meminta bantuan, dia tetap selalu bantu saya. Dia ada rasa kayak kayak mungkin Terbebani dia gitu ya. terbebani, dia selalu- Mengganggu. dia tidak mengganggu. Timbul baliknya gini, oh kak saya butuh lagi peralatan kasir, mungkin ada itu yang oh ternyata ada feedbacknya, lebih banyak saya dibutuhkan begitu. Itu sih kalau dari saya. Sebenarnya orang minta bantuan ya. Sebenarnya customer yang datang ke situ pasti minta bantuan. Dan kita ngasih solusinya seperti apa gitu kan. Kalau merasa solusinya itu cocok dengan mereka, terus mereka juga sreg dengan komunikasi kita, dengan pelayanan kita, dengan hal-hal yang memang mereka butuhkan itu terpenuhi, terpuaskan ibaratnya, orang itu akan terbuka. Jadi otomatis blok ketidakpercayaan tadi hilang. Jadi aku percayalah sama Mas Dedi ini. Kalau Mas Dedi yang tangani pasti bagus ini. Mas Yogi nanti yang antar pasti terantar dengan bagus, nggak mungkin rusak, nggak mungkin apa. Jadi kepercayaan saya seperti itu yang memang perlu kita bangun ke customer. Jadi hal-hal seperti itu memang sangat membantu untuk kita. Jadi itu ya mungkin di podcast kali ini. Jadi kalau pengen terbantu juga untuk penjualannya, bisa juga pakai produknya Kotshop. Nah, Kotshop CBT 58II. Ada warna putih, ada juga warna hitam. Tapi warna putih juga bagus, karena lebih terlihat excellent ya. Nah, ini bisa connect apa aja, Om Dadi? Oke, bisa connect di Android, iPhone dan Windows. Windows. Oh, mantap. Jadi 3 device yang memang 3 device terbesar ya, OS terbesar itu dia bisa connect semuanya ya. Mantap. Kalau untuk ini pengirimannya bisa nggak dikirim Om Yogi? Bisa Pak, dan juga barangnya ada banyak. Ininya lagi, stoknya lagi banyak. Melalui banyak. Oke. Mantap. Jadi ini salah satu produk brand kita dengan kualitas yang terjamin. Dia bisa ada fitur multi device-nya ya. Jadi beberapa device kalau connect barengan itu bisa untuk printer. Oke, mungkin itu aja untuk podcast hari ini. Terima kasih waktunya, terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen, tolong like dan subscribe untuk channel ini agar bisa terus kita memberikan bedah buku ataupun podcast yang lebih baik nantinya. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Makassar.